Salam Satu Pintu Solusi. Sekali lagi, Rian Nasution, Managing Director Satu Pintu Solusi Consulting, dengan mengawali Bismillahirrahmanirrahim. Baru saja tadi kita mendengar bagaimana rasa dari seorang klien kita yang dari tahun 2007 melaksanakan transaksi atas jual beli tanah yang belum terjadi peralihan haknya sampai hari ini di tahun 2020. Mari kita pilih sedikit. Transaksi jual beli tanah tentunya berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 1960 tentang pertanahan, maka transaksi itu harusnya terlaksana secara terang dan tunai. Klien kita melakukan transaksi ini dengan Badan Hukum BPR Syariah Fajar, diwakili oleh direktur utamanya. Tentunya ini adalah sesuai dengan Undang-Undang 40 2007 yang bisa mewakili keluar dan ke dalam badan usaha atau badan hukum adalah direktur utama. Maka direktur utama berperilaku melaksanakan transaksi jual beli atas barang yang diambil atau diperoleh dari agunan yang diambil oleh pihak BPR. Jadi kita biasanya menyebutnya dengan kata AIDA atau agunan yang diambil alih. Untuk itu, surat-surat, dokumen-dokumen dilaksanakan oleh BPR Syariah Fajar. Untuk hal tersebut kita bisa melihat ada beberapa surat-surat yang bisa nanti apa yang dilaksanakan secara administrasi oleh BPR Fajar, bil khusus yang mengacu kepada hukum syariah Islam. Di sini jelas telah terlaksana jual beli, di mana BPR Fajar Syariah ini melaksanakan jual beli barang atau agunan yang diambil alih. Ini kertas ini kita bacakan sejenak dan diserahkan atau dijual belikan kepada klien kita Bapak Syahdan, yang sampai saat ini belum terjadi peralihan haknya. Hal ini tentunya demi hukum. Apa yang dijual belikan oleh BPR Syariah ini kita sebut adalah barang haram demi hukum. Banyak hal ini tentunya berputar di kalangan masyarakat kita yang kurang paham tentang aturan-aturan buku baku perbankan. Atas dasar amanah yang diberikan oleh klien kita, maka kita mengingatkan kembali kepada BPR Syariah lewat surat-surat yang kita kirimkan, baik itu somasi 1 dan somasi 2, di mana dalam pertemuan kami dengan BPR Syariah mereka menyatakan bahwa ini adalah kesalahan pada direktur terdahulu, seolah-olah melepaskan jabatan direktur terdahulu dengan Badan Hukum BPR Syariah Fajar. Ini hal yang jauh dari ketentuan yang diatur oleh peraturan perundang-undangan, khususnya aturan perundang-undangan tentang perbankan yang diawasi oleh OJK. Berikutnya hal lain yang muncul, di mana ternyata klien kita sempat diindikasikan disomasi dengan tindak pidana penggelapan. Hal ini luar biasa. Hal ini sangat menyakitkan, sangat-sangat memberikan dampak psikologis yang berat buat klien kita, seorang pemuka agama yang sangat
kami sayangi, kami percayai, tentunya ini sudah mencoreng nama baik beliau. Kami bawa hal ini, kami sampaikan ke BPR Syariah. Direktur utama yang saat ini menjabat di sini, beliau menyampaikan dalam suratnya kepada kami sebagai jawaban, yaitu dari Bapak Ide Bagus Hamdani, menyatakan dengan sangat lugas tetapi tidak dengan konsisten hukum yang jelas, disampaikan tidak pernah terjadi jual beli. Bagaimana mungkin bisa terjadi jual beli kalau memang ternyata barang yang dijual belikan adalah barang haram? Tidak akan pernah terjadi peralihan hak untuk itu. Demi hukum tidak akan pernah terjadi. Lalu berikutnya, di alinea berikutnya disampaikan kepada kami bahwa uang yang dibayarkan oleh klien kami itu katanya uang titipan. Dari mana ada kata uang titipan? Klien kami tentunya memahami konteks ini dalam akad jual beli. Luar biasa. Pembodohan hukum yang dilakukan oleh BPR Fajar ini menjadi hal yang perlu diangkut demi hukum. Berikutnya yang disampaikan oleh mereka di sini adalah bahwa pembelian ini adalah bagian dari yang salah dalam prosedural, dan mereka menyalahkan hal ini pada direktur terdahulu. Apakah pintar sekali mereka sehingga tidak paham tentang Undang-Undang 40 tahun 2007, di mana orang yang bisa mewakili badan hukum baik keluar ataupun ke dalam itu adalah direktur utama. Dia berperilaku sebagai pejabat, bukan subjek hukum biasa. Sungguh sangat disayangkan jawaban seorang direktur utama kita ini. Maka untuk itu sekali lagi, demi keadilan yang kita mau, demi keadilan yang harus ditegakkan walaupun bumi ini dalam kondisi bergetar, langit dalam kondisi runtuh, maka kita akan bawa ini dalam upaya hukum. Saat ini kami sudah membawa ini dalam pengaduan di Badan Regulator Body kita, yaitu Otorisasi Jasa Keuangan untuk Regional 8 Bali Nusra. Dan di sana sudah diterima. Lalu berikutnya tentunya kita juga akan melakukan upaya hukum di dalam proses peradilan. Dan sebentar tadi juga kita mendengar klien kita juga memberikan satu amanah kepada Laras untuk melakukan upaya hukum non litigasi. Nanti sebentar ini juga kita akan berkenalan dengan tim Laras. Sekali lagi, salam satu pintu solusi. Tetap semangat, jangan sungkan untuk melakukan upaya hukum, karena kita kenal diri kita, kita kenal apa hak kita. Semangat pagi.